piramid Mesir ataupun Gunung Padang itu masih bermain di gelombang mekanik. Artinya belum terlalu advance. Lucifer itu dulunya dia terlahir sebagai bangsa jin. Tuhan menugaskan, pada akhirnya dia juga teruji. Akhirnya dia ditugaskan menjadi malaikat itu sendiri. Aku ngelihat ada sosok beberapa manusia yang memang sengaja merahasiakan semua teknologi-teknologi terdahulu dan kehidupan masa lampau itu di arsipnya dia. Peradaban manusianya sudah disetting. Udah lama banget disetting. Bukunya dari Kulit terus itu nulis mengenai banyak banget tentang pengetahuan. Jadi mereka itu udah neliti banyak banget mengenai unsur-unsur bumi, dan itu adalah unsur yang sebenarnya sangat amat powerful kalau kita ngerti gimana cara mengolahnya. Dikatakan Satan ini membakar semua arsip-arsip bangsa jin. Dia sengaja untuk memblurkan semua peradaban bangsa jin, termasuk tentang dia, si Satan itu sendiri. Salah satu yang bakal ngancurin peradaban kita atau peradaban manusia suatu hari nanti, itu salah satunya uang itu sendiri. Pasti sih. Uang itu kayak pisau sih sebenarnya sih, bermata dua. Kalau lo perhatiin. Jadi ya konsepnya sekarang ini kan siapa yang paling banyak uang, siapa dia yang berkuasa. Di Jakarta, lo kaya nih. Lo punya uang, lo punya kuasa. Gak gitunya. Iya, kayak tenang, mereka nanti bakal mati suatu saat nanti, kayak gitu. Si Satannya tuh ngomong kayak gitu ke dia. Ada yang lo mau buletin lagi bang? Cukup. Dari gue itu sih masih banyak penelitian yang gue terlalu melangkah-langkah sana ke sini. Ya ginilah, kita akan membuat penelitian-penelitian juga ke depannya lagi yang bermembership. Biar kenapa? Biar kita ada dananya untuk keluar-keluar gitu. Betul? Betul sekali. Boleh yang terakhir gak? Kalau yang ini kali ini gambar bintangnya dia bener nih, yang orang Yahudi nih di pasir, ya gambar bintangnya bener yang terbalik. Gimana Jis bentuknya? Yang gambarnya beneran terbalik. Yang selama ini kita gambar kan kalau iya, dia kecil. Betul. Bukan yang itu mah Twinkle Twinkle Little Star. Beda. Twinkle Little Star bersama kambing kan? Ya udahlah. So that's why tadi kan baru sampai jin ya, dinosaurus, jin, akhirnya itu terpisah jadi dua dimensi. Salah, di zamannya Adam terpisahnya. Oh, terpisahnya di zamannya Adam. Iya. Purba itu masih ada jin dimensinya masih. Dan ini masih ada misteri lagi tentang ya banyak lah, tapi mungkin ada unsur ini yang akan jadi penelitian kita nanti. Yaitu apa konsepnya Bro Will? Kita mau meneliti apa Bro Will? Mahabharata. That's right, era-era situ ya. Iya. Kita coba Mahabharata dipercaya 5.000 sampai 10.000 tahun. Dipercaya. Kita coba akan meneliti itu. Karena lu tahu Rama Bridge enggak? Ini Ramayana sih. Rama Bridge itu adalah salah satu bukti sejarah yang dipercaya kejadian perperangan Rama melawan Rahwana itu benar terjadi adanya di masa lalu. Itu tuh jembatan dari, gue mesti research lagi, tapi Sri Lanka ke India ya kalau nggak salah. Sekitar lebarnya 10 meter, itu kelihatan banget man-made. Itu nggak mungkin nature sih. Gila, lu ngebelah lautan loh. Ya itu nantilah, dipercaya itu dibangun oleh monyet, pasukan monyet. Gimana caranya bangun pakai pasukan? Maksudnya gimana? Lah gue ikutan loh. Gue baru tahu. Seru nih. Gimana maksudnya? Coba, jangan lu reinkarnasinya. Salah satu. Gue besar aja ya. Rama mau nyebrang ke Alengka untuk menyelamatkan istrinya, yaitu Sinta yang dibekep oleh Rahwana. Tapi untuk nyebrang laut itu dan membawa pasukannya, ya nggak ada pesawat dong. Pakai apa teknologinya? Jadi dia bangun jalan, dia ngebelah lautan dengan cara sesaat sedikit demi sedikit reklamasi istilahnya, kayak Pantai Indah Kapuk Jakarta itu kan
dibangun. Nah yang bangun itu pasukan monyet pakai bebatuan, diuruk ditimpa. Terbentuklah jalan sekitar selebar 10 meter membentang lautan gitu. Disitulah terjadi perperangan antara Rama Rama dengan Rahwana. Nah apakah Rahwana itu bangsa hybrid jin? Gue nggak ngerti. Bentuknya aneh soalnya, raksasa tapi humanoid, ilmunya buset banget. Itu nantilah itu. Kita akan coba nanti di premium membership Iya. ya. Kalau kalian setuju boleh komen di bawah. Gue baru seru juga ya. Karena ini juga bocoran ya. Jadi nggak apa-apa Gunung Padangnya. Bentar dikit lagi. Perang antara Ramayana dan perang antara Mahabharata aja udah beda loh. Gue nggak ngerti timelinenya beda jauhnya gimana. Tapi perang di Mahabharata, gue nggak ada diskredit sama umat Hindu ya, nggak segila dan sebombastis perang Ramayana. Dalam konteks perang Mahabharata tuh antara Pandawa versus Kurawa, orang lawan orang. Ya senjata panah lawan senjata panah dan yang lain-lain, orang lawan orang. Ada beberapa pasukan raksasa dari Bima dan istrinya yang dipercaya istrinya adalah mungkin jin Gatot Kaca itu kan dipercaya dia hybrid gitu kan. Tapi orang sama orang. Kalau Ramayana, Rama melawan Rahwana, pasukannya ya ampun berbagai macam. Ada yang monyet, ada yang buaya, ada yang kepiting. Jadi Ada itu mengadem aja ya? udah beda. Berarti Timeline-nya perang gua rasa Rahwana beda. dulu Mas Wil. Hah? Perang Rahwana dulu baru Mahabharata. Dipercaya gak ada, sains meneliti itu belum. Tapi dipercaya Ramayana duluan, baru Mahabharata. Karena Gua antara setuju sih. Rama dengan Krishna itu beda timeline. Kenapa lu setuju bang? Itu feeling aja. Gue katam banget di sebelum Ramayana ada lagi yang namanya Arjuna Sasrabahu itu ada banyak itu terlalu detail. Oke. Aku pengen ya. Tapi setelah Ramayana ada H&M, ada Zara. Matahari, Robinson ya. Robinson aja. Itu kayaknya sebelum Ramayana deh. Robinson. Sarinah. Sarina. Lanjut. Kenapa tadi? Ya, aku pengen ada banyak orang-orang kayak DA sih di muka bumi ini yang benar-benar meneliti ini biar si kaum kampret itu nggak terlalu Kampret itu siapa? kaum keturunan Oh. si penyembah setan itu. Iya, I see. Ya susah lah, kita dikatain halu terus. Oke lanjut. Satu lagi. Balik lagi ke era yang tadi lah ya kan. Itu kan cuma spilan doang. Jadi kalau untuk dari timeline seperti itulah ya. Makam tersebut yang kalian lihat dipercaya itu ada di era. Itu gue ngeliat pertama kali kan. Gue tadinya ingin meyakini, ini gue juga kaget karena the clients gue baru nemuin itu barusan ATI sebentar. Gue ingin sekali meyakini makam itu di layer 2 dan timelinenya sekitar di berapa 12.000 sampai 25.000 tahun. Gue ingin sekali meyakini itu. Tapi berkali-kali gue coba pakai my ability dan men-scan ulang makam itu. Berkali-kali gue dibenturin ke vision piramid dan Mesir. Gue rasa itu nggak jauh-jauh dari piramid Mesir. Makam itu, I think itu adalah bangsa yang masih nggak jauh-jauh dari peradaban Mesir yang sudah menemukan cara bertransendensi dari carbon based life menjadi makhluk yang bebas dari physical Astral. Ya mungkin gitu, I don't know. Ya bonus ya, tapi balik lagi sih. Ya logikanya ya, sebenarnya Indonesia ini tuh adalah sebuah negara yang kaya berbanding terbalik dengan negara-negara lain, gitu kan. Nah, ini gue ada kecurigaan terhadap Kang Diki Zainal Arifin kan, DZA kan. Ini gue gak ada maksud kepada keluarganya untuk mendiskreditkan ya. Kan Diki Zainal Arifin terkenal yang cukup tercerahkan istilahnya. Dia banyak banget ngomong bahasa-bahasa terminologi yang very spiritual dan supernatural. Gue ulang, spiritual dan supernatural loh. Ini gue curiga kepergian dia, beliau yang atur timingnya. Did you know bagaimana beliau pergi? Sakit kan? Enggak, ya sakit. Tapi dia bilang kayak dia tiba-tiba ngerasa dingin, terus minta dikerokin, terus pergi. Secepat itu, Bow. Masih muda. Dokter hanya bilang, katanya menurut artikel ya, ini karena kedinginan, kehujanan, terus dikerokin, lalu meninggal. Mohon maaf, buat gue itu gak make sense. Gak make sense. Lu orang hipotermia aja masih bisa survive kok. Masuk angin duduk mungkin? Jantung? Ya, I don't know. Soalnya, ya pasti ada unsur medis ya. Tapi banyak kisah-kisah di sejarah di mana manusia-manusia yang sebenarnya sakti, tapi demi supaya nggak memancing keributan, udahlah gue meninggalnya dengan netral aja, tapi kesannya kayak natural. Gue meninggalnya moksa aja, tapi kesannya natural. Kayak tiba-tiba lagi duduk,
tiba-tiba sakit bentar terus meninggal. Padahal timingnya diatur sendiri. Kalau memang beliau Diki DZA itu salah satu orang itu, ya gue nggak kebayang sih ilmu dia. Gue curiganya dia one of them, one of those people yang mampu mengatur timeline kematiannya sendiri. Oke, sorry the clients, tadi kita ngalor ngidul kemana kan, gue ngisi air dan yang lain-lain. Gue mulai dari Jesslyn dulu ya. Tadi di menit keberapa pas Jesslyn bilang kayak Jennifer Rothschild dan yang lain-lain, gue tuh denger suara. Tidak bisa. Biar bagaimanapun suaranya tuh kayak kalau ini nih planet bumi ya, ini planet bumi, suaranya tuh kayak dari kubah di sini nih, diameter kayak di sini. Suara ini tuh seakan-akan kayak ngaung, shield field apa sih bahasa Indonesia? Medan pelindung. Tapi medan pelindung itu bisa bersuara. Bersuaranya tuh kayak tidak bisa. Biar bagaimanapun yang dicurigai tadi tuh keluarga yang elit global yang pengen menguasai dan itu tidak bisa melampaui ini. Jadi kayaknya ada. Melampaui ini tuh apa? Gak tahu. Yang namanya juga medan yang berbicara. Lu bayangin tembok bicara sama lu gimana rasanya? Ya rasanya gue gila sih. Nah, ini gue ngerasa kayak ada sebuah medan perlindungan di sekitar planet bumi sini yang berbicara. At the same time gue ngerasa kok medan ini at the same time juga adalah entitas ya. Jadi lu yang ngomong sama gue tuh istilahnya lu tembok atau makhluk hidup sih. Nah, bedanya dari sini. Oke, itu dulu ya. Nah, tiba-tiba pas tadi gue udah ngisi air dan yang lain-lain, kita bahas apa sih? Lu kan sempat bahas Atlantis. Lemurian kan. Terus tiba-tiba gue berteori kan ke clients bahwa lu kan nanya kan Atlantis tuh di Meksiko atau apa kan. Nah, gue memang pernah baca buku Dolores Cannon. Dia juga peneliti hipnoterapis past life regression. Dari ribuan, ya itu yang metode gue yang quantum healing itu gurunya. Dia ada bukunya dari ribuan pasien yang dia hipnosis. Nggak mungkin dong semua bisa ngomong hal yang sama, ya kan? Kecuali mereka setujuan. Ada satu pola yang mengatakan gini, Atlantis itu bukan letaknya di sini atau di Meksiko ini. Atlantis dulu adalah the whole planet bumi. Manusia mencapai masa kejayaannya yang sampai eksploitasi bumi gila-gilaan. Antara lain gurun itu salah satu akibat kerakusan zaman Atlantis dulu. Tapi ini terlalu jauh. Anyway, terus gue bilang kan di kamera kan, gue curiganya Atlantis itu fall in between, gue pakai Inggris aja sorry ya, falls in between antara zaman Ice Age itu. Tiba-tiba ada suara lagi, suara yang sama nih yang medan bumi nih, betul sekali. Dan gue ngerasa ini kayaknya Lemurian deh. Terus gue tadi giniin Bang Adam, gituin Aileen kan, lo ngerasa vibrasinya kayak bukan beda. Di bumi, agak outer space kan. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan lo kayak Lemurian nih apa? Jin kah atau extraterrestrial? Gue gak bisa jawab, tapi gue cuma tahu mereka entitas yang melampaui fisikal dan mereka berjaga dan bertugas kayaknya menjaga bumi deh. Untuk sekarang mungkin. Kalau even dulu, till now. Enggak, mungkin dulu bukan seperti itu. Mungkin bukan, tapi kayaknya mereka sudah melampaui fisikalnya dan melampaui. Gue juga nggak tahu mereka tuh dulu manusia yang advance menjadi Lemurian atau mereka dari awalnya udah dari extraterrestrial. Gue nggak tahu. Atau Lemurian itu memang sebuah peradaban, terus baru diangkat entah sekarang namanya apa. Gak ngerti. Tapi ada abstrak dan dia diam lagi nih suara tadi. Tapi gue tahu mereka di sini nih letaknya. Yang lu rasa apa bang? Itu bang? Gue rasa kayak ini asing buat gue bang. Asing. Bukan jin, bukan demon, bukan apa. Tapi bukan bukan extraterrestrial. Bukan. Astral. Tapi jin juga kayaknya nggak bisa dibilang ya. Jadi gimana kita ngomong ya? New kategori. Iya. Anjir apa lagi deh? Seru deh. Seru deh. Loh, Adam aja ngerasa posisinya di luar bumi kok. Di luar. Ya itu yang gue bilang tadi. Kayak medan pelindung itu. Tapi bukan. Gue nggak tahu ya Mas Wil. Sorry sebelum lo ngomong. Suara tadi sekitar beberapa puluh menit lalu berkata, makanya tidak ada dari kalian manusia sekarang nih yang sampai sekarang di dalam sejarah tercatat mampu menembus medan ini. Nah gue gak ngerti maksud lu apa sih. Emang manusia sampai sekarang ada yang udah melampaui Mars? Gak ada kan? Maksudnya hidup di Mars? Bukan. Spacecraft kita melampaui Mars. Udah dong. Humannya? Hah? Gak ada humannya. Itu Elon Musk kemarin naik pakai itu.
pakai Twitter. Iya, manusianya nggak Iya, bisa iya, iya, nembus, tapi unman tuh maksudnya yang tidak berawak itu ada. Iya, iya, Mars iya, sudah iya. ada kan. Humannya nggak ada. Itu gue rasa tak campur tangan mereka nih. Kenapa human nggak mampu melewati itu semua? Kenapa? Gue nggak tahu lah. Gue sih gampang sih Mas Wil. Kalau gue ya, bisa aja dia bukan di luar planet kita, tapi di dimensi lain. Bisa. Tapi kayak ngejaga planet Iya. kita. Oh, sepakat kita udah. Tapi Dia bukan ngejaga, dia. Jadi gue ngambang dulu nih. Tapi yang jelas kita sepakat ini advance sih. Iya. Tapi tai sih. Enggak, konten dari yang cuma retelling story doang jadi begini seru. Seru enggak? Komen di Akhirnya bawah. gue inget bang, inget gak yang di China itu ada patung-patung? Kita pernah bikin konten apa sih? Oh, apa? Oh, iya, iya. Mayong. Terakota. 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 Akhirnya gue Terakota lain bukan teras kota. nah dari konten Ya dari udah. konten terakota itu fix gue ngerasa peradaban manusianya sudah disetting, udah lama banget disetting. Termasuk piramid yang lu temu di teras kota itu. Terakota. Jadi teras kota kan. Iya dari zaman dulu udah disetting. Ini dulu segitiga yang lu Iya, tapi itu kan dari Kecil. lubang cacing Iya, gua lubang lihat. cacing. Gua nggak ngerti, Bu. Gua nggak Disetting ngerti. sama siapa? gimana, Bang? Bukan manusia intinya. Kubu kanan, kubu kiri. Gimana kita ngomongnya bang ya? Dia makhluk juga kalau gue rasa, tapi bukan manusia. I know, kubu kanan, kubu kiri. Kita ngomong bukan eksistensinya, tapi yang dia lakukan kubu kiri. Udah disetting sama dia. Si S maksud lo. Ya udah lama. Kitanya aja ya jujur, gue ngerasa gue termasuk gue itu bodoh. Selama ini nggak sadar sebenarnya. Sama sih. Aku juga berasa gitu. Monster itu yang Iya, bukan. The Monster itu ya sumber sumber kegelapannya. Tapi ada tokohnya bang. Ya bukan Tuhan kan? Ya bukan lah. Maksudnya kita ngomong yang menyeting ya. Menyeting peradaban manusia itu jadi Super lambat gak sih ya, sekarang tuh? perlambat dan apa yang dia mau. Dulu super lambat, sekarang jadi cepet banget loh. Kalau lu Ya intinya gini bang, peradabannya kita ini itu disetting untuk jadi A atau B yang dia mau. Ngerti gak? Ya kayak Simpson. Nah, jangan-jangan konsep Anunnaki lagi. pokoknya itu yang dilakukan sama dia. Gue ngerasa itu. Kitanya aja karena kita terkadang cuek. Masa sih sekarang 2023 masih percaya begitu Iya, kan? Ya nah banyak itu. ya itu buat gue sih berpikir tentang duniawi banget. Ya boleh lu mikir kayak gitu. Tapi jujur, gue tipe kita ini tipe sudah menjadi bahwa gue manusia dan gue punya Tuhan. Berarti ada yang gue tidak ketahui dan gue harus cari tahu itu. Gitu, bukan cuma soal duniawi doang nih gitu loh. Makanya itu gue ngerasa kayak gue kenapa gue suka atau hobi penelitian, termasuk kita juga suka meneliti, karena gue rasa ini proyek hidup buat kita. Gitu, yang ya bukan cuma duniawi tapi ada proyek hidup di luar dari duniawi itu sendiri kalau kita gitu. Jadi please mulailah kritislah, peka lah gitu dengan sekitar kita gitu, jangan terlalu cuek gitu loh. Itu sih. By the way, Aileen belum ngomong dari Oh, tadi, iya. kasihan. Udah dapat belum, Ay? Kalau belum kita lanjut lagi. Bentar ya. Aku Oke. lagi ngeliat lagi jalan-jalan sih. Lanjut lagi. Mau tahu fakta nggak? Apa tuh? Ya, aku nggak tahu sih ini fakta apa bukan. Film-film yang udah Hollywood garap atau ya siapapun itu kita garap. Gue seneng dari tadi malah si Disney, gue seneng sih. Iya. Kenapa? Ya masuk. Lanjut. Iya, itu kalau nih ya, kalau mereka ala kagak percayalah begini-beginian lah, nggak mungkin Fantasi. gitu. Ya fantasi itu nggak mungkin sih. Jadi maksudnya? Beberapa dari mereka itu sebenarnya percaya. Maksudnya siapa yang percaya? Si pembuat produsernya atau apanya, pembuat filmmakernya atau apa? Lebih mengetahui kali lebih tepat. Oh ya, lebih mengetahui. Jadi gini bang, maksudnya istilahnya tuh ya, film-film Hollywood yang sekarang beredar itu sebenarnya secara nggak langsung lagi memberikan pesan bahwa kita mengetahui apa yang kalian tidak ketahui sebenarnya. Iya, mereka tahu. Nah, tentang peradaban-peradaban yang di luar kita ketahui, ngerti gak? Banyak. Tapi gini loh, gue setuju sih dengan hal itu sih. Karena kan sebelum gue ketemu dia juga kan gue berkelana juga lah. Ada beberapa memang ya gue sebutnya orang pintar lah ya. Tapi yang bukan dukun lah, ya kan. Juga menyatakan hal yang seperti kayak itu sih. Ada dunia yang dimana kayak misalkan Aquaman, gitu kan. Kayak dunia Aquaman, kayak dunia mana. Itu kalau DC, kalau Marvel Talokan. Terus ada beberapa film-film yang mungkin bukan garapan Hollywood ya.
mungkin film-filmnya nggak yang termasuk kategori A, tapi bersifat pengetahuan itu langsung di-ban kan sama ini. Anunnaki contohnya. Iya, langsung di-ban kan. Anunnaki kan di-ban di mana-mana. Karena katanya takut mempengaruhi ketuhanan. Nggak usah sok ngomong kayak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya pada faktanya diatur sama kubu kiri udah. Jadi kita diatur sama kubu kiri dari awal. Inti sebenarnya kita secara nggak langsung nih, kita Secara nggak langsung. dijauhkan. Sebenarnya kita lagi dijauhkan sama Tuhan sebenarnya. Lagi dijauhin sama realita sebenarnya. Nah, oke, gue angkat bicara. Menurut kitab Urantia, yaitu kitab yang sangat dibenci oleh kaum religius agama karena nggak ada base-nya, kaum Urantia. Kaum Urantia itu dipercaya sebagai kitab universe. Jadi kayak apa yang terjadi di universe. Gue nggak mau membenarkan kitab Urantia, tetapi di universe ini kan ada sebuah ungkapan bahwa kayak ada lebih banyak bintang di sana daripada seluruh pasir di planet bumi dikumpulkan. Ya. There are more stars in the sky than all the sands in the planet Earth combined. Subtitle di bawah ini. Ya, orang tadi gue bilang. Nah, kan kita nggak bisa menganggap remeh adanya nggak ada kehidupan di antara semua itu kan. Nah, kalau menurut komunitas yang supranaturalnya yang agak-agak nyeleneh maju gitu, setiap planet itu sebenarnya ada dewan konsulnya atau entity atau apapun itu yang in charge untuk mengembangkannya. Sialnya planet bumi dipegang oleh entitas yang nggak bertanggung jawab, yang notabene akhirnya lepas dari pengawasan pusat gitu loh. Analoginya seperti ini, misalnya kayak Indonesia, terus tiba-tiba kan Indonesia kan terdiri dari Sabang sampai Merauke ya. Ini amit-amit ya, amit-amit. Terus tiba-tiba kayak seluruh Jawa bilang, kami nggak suka dengan Indonesia, kami mau memisahkan diri. Ya udah, pisah nih. Tapi letaknya nggak berubah kan. Tapi dengan demikian Indonesia tanpa Jawa dong. Dengan demikian apapun policy Indonesia, apapun kemajuan Indonesia, Jawa nggak diikutin dong. Ya dong. Apapun resources teknologi Indonesia, Jawa nggak diikutin. Orang bukan negara Indonesia kok. Teknologi itu sama analoginya. Planet bumi terpisah dari civilization dan galaksi dan gugusan bintang lain yang ya anggap saya terhubung dengan Tuhan. Itu menurut komunitas Urantia. Nah, siapa yang in charge? Ini masih debatable. Ada beberapa yang bilang si S. Tapi gue setuju sih mas. Iya. Yes. Kalau emang si S yang nguasain ya no wonder planet kita jadi. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita kan? Oh enggak, definitely enggak. Tidak bang. Tapi kitanya aja kadang-kadang meninggalkan. Iya meninggalkan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan gak ninggalin kita. Itu gue setuju sih. Dan Satan pinter di situ. Anjir, ini jadi dalam. Dia tahu manusia itu seperti apa. Dia tahu manusia itu lemahnya seperti apa. Dan dia akan mencari celah di situ. Intinya jujur, setelah kita tahu banyak, gue ngerasa selama ini gue bego banget sih. Gitu. Gila Setelah sih. gue sadar nih ya. Makanya kita tidak bisa menganggap remeh seluruh relief dan relik dewa-dewa lah, makhluk-makhluk aneh di seluruh belahan dunia. Apakah itu hanyalah halusinasi dan imajinasi orang-orang itu saja? Gua rasa nggak bisa dianggap remeh, Bu. Masa iya seluruh dunia berimajinasi hal-hal yang sama gitu kan? Jadi sains ataupun keberadaan sejarah tidak bisa diukur hanya dengan yang bisa diukur oleh panca indera kita. Seperti yang gue bilang tadi, mata kita hanya bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat, kuping kita ya hanya bisa mendengar sesuatu yang bisa didengar. Frekuensi yang bisa didengar. Iya, kuping kita tidak bisa melihat, mata kita tidak bisa mendengar istilahnya. Kecuali mata batin atau Ya. lain-lain. Gue rasanya pengen banget banting mikrofon. Kenapa emang? Saking keselnya gitu. Kesel banget. Itu 2 juta ya, Jess. Oke, nggak jadi banting. Oke. Masih seputar yang cowok yang pakai hoodie tadi Cape. itu, ya yang pakai cape tadi itu, aku lihat dia tiba-tiba orangnya sih bukan dia, tapi mirip seperti dia. Itu di posisinya tuh sama, kayak gimana sih nyelundupnya itu sama, tapi posisinya ada di depan suatu gedung. Gedung ini ada di US dan ada reporter di situ. Banyak kerumunan orang-orang. Terus udah gitu si orang itu dia kayaknya udah diancam atau entah diapain, dia diwawancara tapi dia kayak nggak mau ngaku dan kayak seakan-akan yang dialami apa yang kayak gimana itu semuanya hoax, palsu dan lain-lain. Yang pakai cape itu
sosok pria gitu ya yang pakai cape itu, dia dengan muka senyum, terus dia meninggalkan kerumunan itu. Dan ternyata orang-orang seperti dia itu juga nyelundup di antara gereja-gereja, agama-agama gitu ya, terutama agama Samawi. Dan mereka seneng akan kestagnansian dari setiap agama itu. Ini gila sih. Mereka seneng kalau manusia itu stagnan di situ doang gitu. Yang kayak nggak ingin berpikir untuk berkembang atau berpikir untuk lebih kritis. Mereka sangat seneng. Kubu kiri itu sangat seneng. Ini sekedar pertanyaan kontroversial ya. Gue jangan dihujat. Kubu kiri bekerja untuk membuat manusia stagnan dengan berbagai cara. Ada yang tadi medsos, ada yang dengan negara dibuat bodoh, ya ini politik antara negara. Kita tidak boleh close minded dan menutup pikiran bahwa kubu kiri tidak bekerja melalui kepercayaan. Gue gak bilang agama loh ya, kepercayaan. Atas dasar apa bahwa kepercayaan-kepercayaan di dunia ini semuanya pasti konstruktif? Oh tidak. Bahkan kepercayaan yang besar-besar di seluruh dunia sudah disusupi ya Dam ya. Wah, gue setuju banget. Jangan Parah sih. anggap remeh. Setuju. Iya. Jangan Setuju anggap banget. remeh. 2024 sebentar lagi disusupi. Bener Bang? Bang Adam terima daftar kan? Udah kita ntar jangan sampai ngilang gitu. Ini salah please. satu fakta sejarah yang kelam yang gue berharap gak terjadi lagi di abad 21 ini. Dan ini kenyataan, jadi gue berani ngomong. Lo tahu gak bahwa dulu gereja itu ya, antara heliosentris dan geosentris saja sampai debatnya kacau banget. Sampai siapa tokohnya Galileo ya. itu dihukum, dipenjara. Buta kan dia akhirnya. Hingga tahun 1900-an ya, 92 atau 1900 berapa gitu, gereja menganulir memang. Mereka membuatkan patungnya untuk menghargai. Dan memang sains membuktikan bahwa sekarang bahwa sebenarnya bumi itu tidak datar dan bumi bukanlah pusat tata surya. Tapi waktu itu kan perdebatannya seputar heliosentris dan geosentris. Jadi apakah matahari yang mengitari bumi atau bumi yang mengitari matahari, kan begitu. Ya, itu beneran di sejarah terjadi. Keren. Oke. Skip lah ya. Skip. Itu terlalu lebar. Lanjut ke Gunung Padang. Eileen, dari 3 room ini, yang kamu lihat apa? Ada nggak di situ? Sebelumnya aku mau nanya dulu ke Kak Adam, kan Kak Adam banyak peneliti. Di zamannya yang sesuai dengan penelitian Lucifer, kita bukan ngomongin tentang Lucifernya ya, tapi zaman itu peraturannya ketat gak? Lebih ke disiplin secara spiritual. Oh, iya, benar. Gitu. Dulu zaman bangsa jin dulu yang kalau gue pelajarin, mereka juga beragama bang. Dan konsep agama mereka tuh perdebatan juga ada di situ, tapi nggak menyebabkan peperangan. Lahirlah sesosok si Satan ini. Inilah yang membuat kehancuran semuanya nih. Semoga Dialah. Dan konsep ini akan terjadi dengan konsep the new world order itu sebenarnya nanti. Gitu. Sama tuh konsepnya. Jadi konsep yang terjadi zaman dahulu akan terulang terulang lagi sana. Jadi kita bumi ini terbodohi lagi dengan konsep-konsep yang sama gitu. Iya. Pola dari perang kan gue pernah cerita tuh, pola perang antara 5 ras jin ini, ada humanoid, ada nibel, ada elf, ada dwarf, ada orc. Ya, Satan ini waktu zaman dulu kenapa terjadi perang bang? Dia memaksakan konsep sudut pandangnya dia tentang spiritual. Kelima ini yang udah punya agama. Dia maksa ini supaya lo semua ikutin gua. Mereka yang secara keimanannya kuat akhirnya bentrok dan saling ujungnya berperang. Nah, the new world order itu sama konsepnya, akan membawa semua peradaban itu menjadi satu, termasuk dari soal agama juga. Pelan-pelan meniadakan agama nih. Dan supaya memakai konsep ini doang, the new order itu sendiri. Sama nih, polanya sama, kitanya aja kayak nggak sadar dan sibuk dengan besok gue kerja, aku mau ini mau itu. Sebenarnya kita udah sadar tapi kayak acuh nggak acuh. Ya, Karena kita orang kecil, suara kita buat apa? Bisa gue gedein sih di mikrofon. Ya dengan salah satu kita nge-YouTube juga itu kan menjadi tujuan kita kan, media juga. Iya. Ya, kita untuk menyuarakan kita jadi lebih besar aja gitu. Oke, lanjut Kak Eileen. Jadi aku nggak tahu ini yang aku lihat itu memori atau enggak. Tapi waktu itu kan kita memang search di dalam situ kan memang ada ruangan-ruangan.
Ya ada. ya kan? Hmm. Nah, aku nggak tahu apakah ini ruangan yang tadi aku tuju itu adalah ruangan yang tadi yang Zidan kasih itu, ruang ruang rahasia ya. Pokoknya aku ke 2 ruangan. Ini kayaknya timelinenya beda. Nah, ruangan pertama itu lebih ke arah aku keinget kayak One Piece. Jadi intinya itu adalah pengetahuan itu adalah senjata utama. Jadi ketika kita tahu banyak hal mengenai pengetahuan itu sendiri, itu bisa dipakai. Sedangkan ada beberapa hieroglif yang aku lihat di situ ditulis mengenai beberapa pengetahuan atau enggak sejarah yang intinya itu ya untuk kemajuan bangsa dan sengaja ditinggalkan di situ untuk memberitahu kayak ini loh peradaban kita tuh gini gitu. Nah terus aku turun lagi ke bawah, itu aku merasa kayaknya vibe eranya tuh agak beda. Makin ke bawah malah makin beda eranya. Iya, aku nggak tahu ini layer jadul. keberapa ya. Oke. Lebih jadul karena dari warna tanahnya juga agak beda yang aku lihat. Terus juga vibe-nya itu lebih apa ya bahasanya? Peraturan lebih ketat dan ya intinya gitu ya. Peraturan lebih ketat sih yang aku rasakan. Dan di situ kayaknya ini aku masuk ke memori. Jadi ada orang waktu itu megang satu buku. Satu pemimpin deh kayaknya, itu pemimpin deh. Bukunya itu dari kulit ya. Bukunya dari kulit, terus itu nulis mengenai banyak banget tentang pengetahuan-pengetahuan. Termasuk mengenai piramid itu sendiri, terus kayak cara kerjanya, terus di situ aku ngeliat kayak elektromagnetik, elektron, jadi mereka itu udah neliti banyak banget mengenai unsur-unsur bumi, dan apa ya istilahnya, ya unsur bumi yang bisa dipakai dan diolah sebenarnya. Dan itu adalah unsur yang sebenarnya sangat amat powerful kalau kita ngerti gimana cara mengolahnya. Itu sih yang bikin aku shock. Oh. Jadi memang ya. Jadi ruangan itu memang ada, setuju juga. Sama satu lagi. Bahkan mereka ngerti pola bumi itu seperti apa. Bumi itu kan ada siklusnya. Mereka bahkan bisa tahu semua siklus-siklus yang astrologi ya kan juga dulu Gunung kayaknya Padang juga tempat astrologi juga. deh. Lebih dari itu sih yang aku lihat. Ditulis di buku itu. Tapi aku gak tahu kemana buku itu akhirnya. Tapi udah gak ada lagi bukunya. Gak ada tertanam di situ kan sekarang. I'm not sure. Tapi di situ cuma ada ruangan kosong yang memang ada makamnya aja sekarang dan lain-lain. Makamnya iya, tapi beda tempat. Beda tempat yang aku lihat. Tapi makin kesini makin menguatkan teori-teori tadi ya. Iya gak sih? Jadi kita tuh malah diperlambat era yang sekarang nih. Iya, diperlambat. Jadi gini, kenapa bisa diperlambat? Salah satunya adalah ada sebuah cerita di kitab astral. Dikatakan Satan ini membakar semua arsip-arsip bangsa jin. Wow. Dibakar sama dia. Dan ini juga akhirnya gue cocok logi nih pada akhirnya ke One Piece juga nih. Memang ada. Iya, jadi ada story lah, ada ya isu lah, ada sebuah peradaban yang yang arsipnya itu pernah dibakar, Bang, pernah dihancurin. Nah, di kitab astral Satan itu pernah ngebakar itu. Dia sengaja untuk memblurkan semua peradaban bangsa jin termasuk tentang dia, si Satan itu sendiri. Gitu. Tapi balik lagi namanya peradaban pasti misalkan sebuah sejarah walaupun cuma sedikit, yaitu ya adalah ya gambar burung humanoid berkepala burung itu sebenarnya yang ada ditemukan di dimanapun itu. Oke. Gunung Padang ini belum nemu konklusi, malah makin banyak tanda tanya ya. Iya. Oke, kita karena udah hampir mau 2 jam, kita bikin conclusion aja soal Gunung Padang, gimana? Setuju? Tuh, Bro Will udah senderan, tandanya udah lelah. Oke guys, kita ngomongin dari soal Gunung Padang dulu deh. Walaupun kita lari kemana-mana, ya namanya juga DA lah ya. Soalnya visionnya tuh berdatangan gitu aja. Kita lagi ngomong apa tiba-tiba berdatangan gitu kan ya. Semoga ini menjadi. Oh jangan bilang ini cocokologi sih. Kan di situ kan ada perang. Jangan bilang untuk memperebutkan pengetahuan itu. Bisa aja. Nggak tahu sih, bisa jadi. Bisa jadi sih. Itu memang Gunung Padang itu sebenarnya sumber energi juga sih kalau dari buku itu ya. Tapi aku nggak tahu detailnya gimana. Tapi salah satunya sumber energi yang bisa dipakai dengan cara mengolah unsur bumi. Tapi bukan dengan anatomi manusia. Ya itu bukunya jin dan perawakannya sih bukan manusia yang aku lihat ya. Perawakannya humanoid tapi bukan manusia kita. Oke, I see. So, banyak banget PR buat tim DA. Penelitian 1, mungkin Lemurian tadi kan. Kita nggak tahu sampai sekarang Lemurian itu apa. Masih kita teliti Atlantis. All I know adalah kalau mau coba kontak mereka itu
Bentar ya. Oke, gue ke Bang Adam boleh ya bro ya? Ya boleh. Lu sempet bilang ke gue Bang, di kitab astral tertulis tentang Atlantis. Benar? Atlantis ada. Oke. Gitu. Walaupun ada beberapa beberapa orang yang bilang bahwa si pembuat buku Atlantis itu, teori ada Atlantis dan lain, itu cuma halusinasi doang. Makanya juga Iya, gue juga Plato. agak bingung gitu loh. Kenapa mereka tahu dan data itu juga ada di kitab astral gitu. Apa yang mereka ketahui ada juga di kitab astral di situ. Termasuk soal Atlantis. Jujur ya, sebelum kitab astral nih, gue nggak percaya Atlantis. Lu kan gitu Bang. Gue orangnya lu tau lah Iya. Saklek. gitu Sengklek kan. juga. Sengklek. Kan temenan. Iya, tapi Kita nggak sangean bersama. kan? Iya. Jadi ya tai. Lanjut. Nah pokoknya gitu bisa dibilang. Jadi lupa gue lupa bener-bener ya. Nah jadi polanya itu adalah ya ada yang mereka ceritakan di kitab astral itu. Awalnya gue gak percaya, mau gak mau gue ada kepercayaan pada akhirnya. Akhirnya gue cari tahu secara memvalidasi dari semua kitab suci, plus gue langsung ke situ. Semoga itu jadi Gitu. PR kita untuk kita coba kuak. Ya, tapi mungkin ada tambahan dari Bro Willy soal Gunung Padang. Kesimpulan. Karena kita udah hampir 2 part mungkin ya. Udah hampir 2 part, walaupun nggak detail banget soal Gunung Padang, tapi kita menemukan hal-hal lain yang untuk diteliti pelan-pelan. Dari lu gimana Bro? Kesimpulan aja untuk malam hari ini. Luar biasa banget konten kali ini. Luar biasa konten malam Sumpah, ini. gue suka banget kayak anjing, Sama. DH is Gue back. yang ngantuk aja walaupun senderan tapi masih semangat. Iya, DH is back gitu gue ngerasa anjay. Belum sih, dari gue belum ada tambahan, cuma gue ulangin lagi kalimat di awal bahwa dia sebenarnya situs sejarah yang saksi ribuan tahun yang tidak bisa dikatakan dalam satu kalimat saja. Itu Gunung Padang. Jiselin? Mengenai Gunung Padang masih banyak banget yang belum kita ketahui karena ya itu banyak keterkaitannya tadi. Ada bangsa Lemurian, ada yang jin yang peradabannya juga nyampur-nyampur tuh sama ekstraterestrial yang kayak Mesir tadi. Kita perlu teliti pelan-pelan dari situ baru sih bisa benar-benar nyambungin semuanya. Yang kita lihat di Gunung Padang itu masih dalam bentuk abstrak. Sepakat nggak teman-teman? Ya, Dalam bentuk abstrak tuh gimana maksudnya? Dalam bentuk abstrak, jadi maksudnya beberapa penelitian yang kita dapatkan itu nggak semuanya bener-bener sampai kayak habis gitu loh, kayak udah fix nih habis begini gitu. Masih banyak yang perlu kita teliti lagi. nggak akan habis. Yang perpretelan-pretelannya itu. Yap. Ya untungnya ya Gunung Padang itu dekat dari Jakarta. Iya. Nggak jauh-jauh banget. Mm-mm. Kita masih bisa teliti langsung. Ya kalau yang Bukannya lain, tahun depan kita mau ke Egypt. amin. Amin. Kosin Bang Adam ya. Heeh. Jual ginjal Bang Adamnya juga belum tentu cukup berangkatin kita berlima. Berarti ginjal lu jelek banget sih. Kalau tiba-tiba bisa gimana? Bisa sih. Tiba-tiba gue dapat dana dari Rachel gimana? Kita jual Aileen dulu kan? Oh iya. Saya kan sumber keuangan. Kalau jual aku ya uangnya habis. Tenang, sebelum itu kan kita tahu taktik yang lain. Nggak gitu sih. Oke. Dari Bang Adam? Please doain kita aja lah, semoga ke depan kita selalu selamat dan ya selamat lah. Ya, jujur aku serem sih. Ya, kita serem. Kita serem sih nge-spill pengetahuan yang kita dapatkan ini terus terang. Mungkin kalau gue boleh tambahin gini ya. Sorry Ai, gue tambahin dulu bentar. Karena masih mencaut. DA ini sorry to say gitu kan. Gue sebagai konten kreator, konseptor juga cukup kaget dengan perkembangan DA. Larinya ke arah sini. Gitu kan. Karena konsepnya mungkin selama ini lebih ke arah kasus-kasus apa di duniawi dan lainnya, tiba-tiba wah kok bisa sampai sedalam ini gitu kan ya. Tapi balik lagi sih guys, gue tahu DA itu atau detektif astral ini memang berbeda dari yang lain, mungkin dari konsep dan lain-lainnya gitu kan ya, dari konten creator lain atau apa kayak Ketika kita lagi nggak ngumpul, ketika lagi nggak konten, masing-masing dari kita tidak tidur. We've been doing our homework. gue nggak tahu apakah ini tugas atau bukan. Kalau yang dari Bang Adam atau Bro Willy atau Jesselyn atau Aileen bilang gitu kan, kita kayak berlima ini nih kayak takdir lah atau apa gitu kan. Sebenarnya banyak asam dan manis yang kita lalui gitu kan selama kita berlima gitu. Terutama beberapa perbedaan dari mungkin konten creator lain ataupun sudut pandang lain yang mengatakan kita halu atau apa. Terserah, nggak peduli. Tapi balik lagi sih guys, yang gue pengen omongin adalah
kita butuh support kalian gitu kan untuk tetap ada juga gitu. Gue nggak tahu apakah nanti ke depannya, karena kalau gue ngeliat fase YouTube atau entertainnya sendiri ya, pasti akan ada turun lama-lama hilang, pindah ke platform lain atau kita dari sendiri bisa pisah karena menemukan sumber daya lain, atau balik lagi walaupun kita bertugas kadang-kadang kita pun juga harus ketemu dengan fakta bahwa kita harus hidup dengan materi, ya kan. Entah Willy tiba-tiba jadi dosen lagi, ya kan, atau Jesselyn tiba-tiba jadi fashion stylist atau buka bisnis atau apa, kita nggak tahu ke depannya. Tapi ya semoga kalian the client semua support kita sampai ke titik dimana semoga kita bisa banyak menguak informasi-informasi, walaupun itu terserah kalian saring aja mau dipercaya atau tidak. Setidaknya kalian aware bahwa memang kita makhluk bumi, manusia sendiri di Indonesia, balik kita sangat kecil dan ternyata kita udah disetting banget nih gitu kan. Seenggaknya kesadaran kecil ini semoga bisa membuat kalian tuh bisa lebih awareness-nya lebih dinaikkan, ya nggak sih? Konten kita ini bisa awareness kalian bisa lebih dinaikkan dan bisa lebih dekat lah dengan sang pencipta. Bahwa mungkin teori dari Jesselyn sama Bang Adam tadi agak menohok juga tuh, kita sebenarnya agak jauh dari Tuhan, ya kan. Bumi agak disampingkan mungkin, tapi Tuhan pun juga tidak lupa kita kalau kita tidak lupa dengan beliau. Yes. Ya nggak sih? Awareness itu sih semoga yang selalu kalian tetap keep gitu kan. Walaupun kita kecil, tapi kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, kita nggak akan kena nih si gelombang frekuensi monster dan lain-lainnya itu dengan settingannya dia. Yang penting itu aja lah pesan dari kita gitu sih, dari konten kali ini yang di luar ekspektasi banget. Gue nggak tahu gue was Gunung Padang ternyata jadi begini gitu kan, deep banget gitu kan. Lanjut dari Bang Adam. Ya itu doain kita selalu aja sih. Iya, Supaya doain kita, support. ya kita nggak tahu ya ke depan akan terjadi apa. Tapi jujur ya, kalau gue jujur ya, gue nggak tahu dari perasaan yang lain. Tapi gue ngerasa gue ke depan akan terancam sih kalau gue sih. Sama. Gitu. Lo ngerasa nggak sih, Terancam. Jess? Aku juga ngerasa Gua nggak tahu, gitu. Mas. Karena Terancam. ini gue ya, gue nggak tahu kalian nih. Gue ngerasa ini kan project hidup gue ya. Untuk memang gue lahir bukan untuk ya kayak manusia pada umumnya gitu, senang-senang atau apa. Gue memang pengen ngebongkar apa yang bisa gue bongkar gitu. Dan ini akan mengancam pihak-pihak yang sudah menyeting hidup manusia yang harusnya jadi A. Gue sadarin bahwa kita tuh harus ke B misalkan gitu. Betul. Ya kita sudah membongkar hal yang sensitif sih kemarin di YouTube, yang di Indonesia yang viral ya, yang di saat yang lain berkata kita B gitu kan, terus orang yang bersangkutan kena gitu kan. Makanya bang, lo kerja jangan di manajemen, biar punya prinsip. Kalau hidup tuh punya prinsip bang. Jangan gara-gara lo kerja di manajemen lo gak punya prinsip hidup. Sorry, lo. gue kerja di Gimana manajemen ya? kiri. Oh salah ya? Amit-amit. Lo kerja di manajemen kiri, nanti gambar lo terbalik semua. Oke, lanjut. Dari Aileen mungkin kalimat penutup. Jangan lelah untuk belajar dan gali ilmu pengetahuan deh. Soalnya bener-bener dari yang tadi aku ngeliat ke ruang bawah tanah aja, pengetahuan itu is super power, bukan super power sih. Itu adalah senjata yang benar-benar bisa digunakan oleh manusia untuk bisa menjadi lebih baik atau enggak mengancam yang lain. Kayak pisau lah. Ya, kayak pisau. Dan ya intinya dengan kita lebih banyak pengetahuan, of course kita sendiri kan lebih banyak tahu akan banyak hal dan akan lebih memperbaiki kehidupan kita sendiri. Itu udah pasti sih menurut aku. Dan jangan menutup ya apapun itu ilmu pengetahuan, apapun itu sumber pengetahuan. Tapi tetap disaring dengan logika dan iman. Ya, Tam- setuju. Mau Adam dulu? Iya. Itu selalu Lo dulu. Gue dulu deh karena nambahin Aileen. Berbicara mengenai pengetahuan teman-teman, menjadi sehat itu mahal, tetapi ketika sakit akan lebih mahal lagi. Menjadi tidak bodoh itu memang butuh usaha dan mahal, tetapi kalau dalam konteks negara, semua negara bodoh, itu akan katastrofik dan menjadi sangat mahal harganya bagi negara tersebut. Gitu. Dan gue gak mau Indonesia dibodohin terus dan menjadi bodoh terus, gue gak mau. Kalau dari gue sih, gue cuman kayak mau ngajak kalian, please, lo belajar kitab suci, lo pelajarin, jangan lo baca terus lo yakinin, jangan. Nah, Lo ya kayak setuju. harus lo iman, oke beriman, tapi please pelajarin dulu setiap kalimat tuh ceritanya lo pelajarin. Pada Betul. akhirnya mulailah berpetualang secara spiritual.
Ngerti gak? Jangan cuman dia mau gini terus lu taunya begitu doang. Jangan, cari tahu Lebih kalimat dalam. lebih dalam lagi. Oke. Why Tuhan ngomong kayak gitu? Kenapa sejarah kayak gitu? Cari tahu. Mulailah dari sekarang. Maksud lu gitu. pertanyakanlah everything. Yes. Kritis lah di situ. Karena kalau kita nggak kritis, kita akan Iman. jadi stagnan. Iya. Tapi Kita wajib beriman di kitab suci itu, tapi please pelajari gitu loh. Biar kalian kenaikan spiritual di situ. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa kita di sini no script ya. Dan memang beberapa konten ada yang mungkin bagi teman-teman kelihatannya membosankan, tapi ada beberapa juga konten-konten yang menurut teman-teman itu seru dan mind blowing. Karena apa? Kita benar-benar based on pengetahuan yang kita dapatkan yang ada di setiap konten. Vision. Kita kayak vision atau energi dan lain-lain. Kita benar-benar sorry to say. Aku ngerasa pasar DA ini mungkin untuk kalangan niche market ya. Jadi bukan yang benar-benar kayak membludak dan dapat memuaskan hasrat teman-teman semua gitu dalam menonton ini gitu. Ya balik lagi sih, karena mungkin ya basically kita nggak pakai skrip, tapi memang setiap konten selalu dilandasi dengan dasarnya dulu, ya kan? Yes. Ilmu pengetahuan yang ada entah di internet atau mana, sengaja Yes. biar kita nggak misleading juga. Betul. Karena ya balik lagi, setiap kita kan punya kesibukan masing-masing, ada apa, mungkin konten apa nih apa, dan kita tidak bisa menargetkan bahwa ini harus seru. Wah kita bikin gini aja yuk biar seru atau Yep. apa kayak seru terus. Ya mohon maaf kalau memang ada beberapa konten yang gak seru atau apa, ya kan. Kita juga kaget hari ini seru banget Gunung Iya, Padang, kaget. padahal ini kayaknya bukan Gunung Padang deh nanti thumbnailnya. Tapi the point is kayak support kita terus. Kita takut lama-lama DA ini menghilang gitu kan. Ya semoga walaupun YouTube bukan satu-satunya media yang bisa memfasilitasi kita gitu kan. Mungkin nanti ada media-media lain di mana memang jadi Amin. jalan kita untuk bertugas gitu kan. Amin. Walaupun memang sekarang menurut kita yang paling ideal adalah YouTube gitu loh. Aileen tadi mau tambahan? Enggak sih. Oh, sama tadi sih ada Absar Kalang bilang setiap dari kita itu punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi setiap manusia itu kayak puzzle sebenarnya. Dengan kita menyambungkan puzzle satu persatu itu akan memperkuat kita semua untuk peradaban dan kemajuan dari kita semua itu lebih baik. Kalau spiritual itu masing-masing personal. Tapi untuk kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kemajuan untuk kita sendiri, itu aku rasa mulai dari awareness dari pribadi masing-masing dan jangan egois menurut aku. Mulai dari diri sendiri dan cobalah untuk memikirkan yang lainnya juga. Karena dengan tindakan kita yang kecil itu sebenarnya bisa berdampak efek domino ke yang lainnya. Itu sih. Oke, kalau gitu gue tutup aja untuk sesi kali ini. Seru banget ya kan. DA kayak one step next level lagi, kayak ada target-target baru ke depannya. Ya doain aja balik lagi kata Bang Adam, semoga DA terus ada dan bisa memberikan informasi-informasi ataupun menghibur kalian lah, poinnya lah. Anggap aja kalau kalian yang ya ini cuma have fun, anggap aja have fun aja ya kan. Tapi yang baik-baik please itu yang diambil dan kalian resapi lagi. Jadi dipikirkan lagi dan menjadi mindset kalian. Dan itu aja dari DA. Sekali lagi terima kasih untuk sudah menonton episode Gunung Padang kita. Ini udah part ketiga, mungkin finish di Gunung Padang ya. Iya. Finish, thank you, dan semoga kedepannya DA bisa pergi lagi ke tempat lain yang untuk penelitian langsung, kayaknya seru gitu kali ya. Ke negara lain mungkin, amin gitu kan. Di Indonesia mungkin kota-kota lain mungkin. Di Indonesia lu pengen apa sih bang? Lagi bang? Nih kalau kita berandai-andai ya. Di Indonesia sebenarnya gue belum tahu sih bang. Gue cuman penasaran. Pantai Selatan. Oh, ya Deket. Daripada ke Kalimantan ya kan, Sumatera. Berangkat udah ayo. Tapi itu kan beda konsep, bukan Ayo penelitian. berangkat bulan depan. Anjir. Lu apa bang? Itu gue setuju sih. Enggak, selain itu. Yang lebih ke konsep penelitian lagi deh. Lu belum ada eager ke yang lain. Australia. Kan Di di Indonesia. Indonesia. Antara Papua. Gue lagi curiga antara Papua sama Australia di situ. Ada something rahasia, gue lagi nyari tahu. Oke, dan belum di-spill sekarang ya. Lihat Iya. aja nanti. Aileen, Jocelyn, Willy. Udah Lu pengen cukup. kemana? Enggak, lu enggak mau kemana gitu? Let's see aja gitu ya. Mesir. Mesir ya. Mesir sih gue pengen. Bismillah aja lah ya. Semoga cita-cita kita Dan baik lagi poinnya yang gue kelupaan. Walaupun kita berbeda-beda, ingat guys. Kayak DA kita juga berbeda-beda ya. Warna kulit, ras, agama mungkin gitu kan. Tapi kita bisa menjadi satu. Itu mungkin bisa menjadi sebuah tanda juga. Bukan tanda ya. Ada maksud bahwa ya gak usah lah perbedaan itu menjadi sebuah permusuhan
di antara kita. Apalagi Indonesia sebentar lagi akan mengalami 2024 pesta demokrasi. Please, satu keluarga aja bisa berantakan gara-gara itu. Jangan kita jadi berantakan. Yuk, tetap keep kompak. Kita manusia, kita Indonesia. Sampai jumpa di next konten dari Detektif Astral. Salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa. That's good content. Thank you. Jangan lupa beli merchandise-nya.